kepada beliau, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak mau pastikan dulu, suara anak terdengar jelas nggak? Lumayan Ustaz, jelas. Dengar Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kebaikan dan juga berbagai bentuk ya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada saat ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dars kita dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada dars baru ya. Dars baru, dars ke-13. Di dars ke-13 ini antum akan belajar tentang bentuk plural dalam bahasa Arab. Ya, ini Ana berikan mukaddimah dulu. Di dalam bab 13 ini antum akan mempelajari bentuk plural atau jamak dari bahasa Arab. Dari bab 1 sampai bab 12 yang dikenalkan baru singular aja. Pluralnya belum. Nah, di bab 13 ini barulah penulis alaihi rahmatullah baru mengenalkan kepada kita bentuk jamak atau bentuk plural dalam bahasa Arab. Contoh. Antum sudah belajar kata kitabun. Ma makna kitab? Iya, buku. Kitab buku. Iya. Baik. Kalau antum mau mengatakan buku-buku, itu antum nggak ucapkan kitabun. Tidak demikian. Tapi antum hadirkan bentuk pluralnya. Apa bentuk pluralnya? Kutubun. Antum mau bilang guru. Ma makna guru dalam bahasa Arab? Ustadun, mudarrisun, gitu kan. Kalau antum mau bilang para guru, guru-guru, antum nggak katakan mudarrisun, ustadun, tidak. Tapi ada kalimatnya seperti mudarrisuna. Kalau ustad berarti asatidzah dan seterusnya. Mobil misalnya, sayyaratun. Antum mau katakan banyak mobil di jalan. Antum nggak bilang sayyaratun, kathiratun, fit tariq. Nah, tapi antum datangkan dalam bentuk jamaknya sayyaratun. Nah, itu semua teman-teman yang akan dikenalkan di bab 13 ini yang akan kita pelajari bersama insyaallah taala. Baik, silakan kalau begitu dipersiapkan bukunya, dibuka bab ke-13. Baik. Nah, kita akan baca bersama untuk bab ke-13 ini. Wahid itsnan tsalatsa. Ad-darsu tsalits 'asyara. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumalauka? Na'am hum zumalai. Ahum mujtahiduna? Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Baik, naqif huna.
Perhatikan teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian antum ada yang merasa kalimatnya ada yang asing gitu ya. Seperti antum dapati ada kata kullab gitu kan, ada kata tiwal, kemudian ada kata hum, ada kata judud. Tapi yakinlah bahwa sebetulnya kata-kata ini antum sudah tahu artinya. Hanya saja dia datang dalam bentuk yang berbeda. Seperti judud di situ, ya. Judud itu dari kata apa? Jadi Jadid. Judud itu dari kata jadid. Jadid baru. Judud sama juga artinya baru. Gitu. Terus tiwal. Ya, antum mungkin tahu juga nih. Kira-kira kata apa yang hampir sama kata tiwal? Tawilun. Tawil. Ma mana tawil? Tinggi. Tiwal juga sama artinya tinggi. Hanya tadi yang Anda berikan mukadimah di awal bahwa di bab 13 ini kita dihadirkan, dikenalkan bentuk jamaknya, ya, bentuk pluralnya. Dan ketahuilah ikhwah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masuk jamak itu berapa? Lebih dari satu. Iya. Dua. Lebih dari satu. Ya enggak? Dalam bahasa Inggris, lebih dari satu itu sudah masuk bentuk jamak. Jam. Masuk plural dia. Tapi bahasa Arab enggak. Kapan dia masuk jamak? Bahasa Arab itu masuk jamak apabila jumlahnya lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Baik, itu poinnya. Poin yang antum harus pahami tentang jamak dulu. Kemudian berikutnya ini harus dicatat juga ya. Bahwa bentuk jamak ini hanya menyertai bilangan 3 sampai 10 saja. Bentuk jamak itu hanya menyertai bilangan 3 sampai 10 saja. Seperti contoh, thalib satu orang siswa. Tadi antum sudah baca. Kalau banyak siswa, bahasa Arabnya apa? Tulab. Tulab. Oke, dalam bentuk jamak tulab. Tapi ketika dikatakan jamak itu lebih dari dua, ya, kemudian bahasa Arabnya para siswa adalah tulab, bukan berarti nanti kalau 100 siswa, antum ucapnya juga menghadirkan kata tulab, enggak. Kalau antum mau bilang 10 kalau antum mau bilang 20 siswa, antum hadirkan ada kata tulab, enggak juga. Tapi kata tulab itu hanya dihadirkan ketika kita mau menyertakan dengan angka 3 sampai 10 saja. Ya. Selain itu, maka datang dalam bentuk tunggalnya. Dalam bentuk thalib. Gitu. Contoh, kita mau bilang ada 3 siswa di dalam kelas. Ya, fil fasli 3 siswa. Nah, bentuk angkanya kan 3 ya teman-teman ya. Angkanya itu berapa? 3. Maka yang dihadirkan kata thalib atau kata tulab? Sulap. Kata tulab. Tadi rumusnya. Tulab itu datang ketika jumlahnya 3 sampai 10. Oke. Bahasa Arabnya 3 apa? Tiga. Wahid, isnan, apa? Salasah. Nah, berarti kalau antum mau bilang di dalam kelas ada 3 siswa. Fil fasli salasah thalib atau salasah tulab? Nah, fil fasli salasah tulab. Kalau antum mau bilang di dalam kelas ada 5 siswa, gimana kalimatnya? Fil fasli khamsah tulab, bukan khamsah talib. Gitu, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan sehingga ya, kalau kita tahu ada perubahan kata seperti itu maka urgen, penting ya, dan wajib hukumnya bagi antum untuk hafal kosakata yang sudah antum pelajari sebelumnya dalam bentuk jamaknya seperti apa gitu. Ini penting. Nah, Anda mendapati beberapa kelas kemarin-kemarin yang belajar kitab ini juga itu ada agak kesulitan tuh ya di menghafal bentuk jamaknya. Thalib, thalib.
Tolib, tolibun, tolibin. Enggak kayak gitu. Nah, maka nanti kita akan coba untuk menghafal ya kosakata yang sudah kita pelajari itu dalam bentuk jamaknya. Taib, lahidu ma'i. Perhatikan teman-teman di sini. Di sini ada percakapan. Man haula'il fityah al-tiwal ya Ali. Su'ila Aliyun. Su'ila Aliyun. Apa artinya su'ila Aliyun? Yang kemarin Ali Anda sudah ditanya. sampaikan. Ali ditanya, Ahsan. Ali ditanya, man haula'il fityatu tiwal? Ali. Man haula'il fityah al-tiwal? Al-fityah jam'u fatan. Al-fityah jam'u fatan. في اللقاء الماضي أخذتم كلمة الفتاة أليس كذلك؟ في اللقاء الماضي أخذتم الكلمة الفتاة والفتاة مضاد الفتى والفتية هنا جمع الفتى أو فتى. إذن ما معنى الفتية؟ Para pemuda. Naam, para pemuda, para remaja. وهؤلاء هذه الكلمة جمع إيش؟ هذه. أقول لكم مثلا هؤلاء هنا جمع هذا. أقول لكم مثلا هذا فتى، هذا طالب، هذا مدرس. لكن لعدد أكثر من اثنين لا نقول هذا وإنما نقول هؤلاء. Taib. Berarti kalau ditanya nih haula artinya apa teman-teman? Ini. Ini. Sama seperti hadza. Sama seperti hadhihi. Hanya saja kita mau mendatangkan dalam bentuk jamaknya. Man haula'il fityatu tiwal. Sebentar, anak ngecas laptop dulu. Ya, man haula'il fityatu tiwal. Al-fityah at-tiwal. Perhatikan, ini dalam bentuk na'at man'ut yang sudah kita pelajari di bab berapa na'at man'ut? Sebelumnya. Ayo, Siapa? bab keberapa Para kita pemuda. belajar na'at man'ut, teman-teman? Ayo, ada yang sudah mulai ini enggak? Kayak Ya. mengkelompokkan nih, kayak ini bab ini adanya di materi ini adanya di bab sekian gitu. Ayo, na'at man'ut di bab keberapa? 9, Ustaz. Bab 9. Bab Ahsanti. 9. Naam. Na'at man'ut kita di bab 9. Nah, di sini di bab 13 datang juga na'at man'ut, teman-teman. Karena babnya tentang jamak, maka na'atnya juga hadir dalam bentuk jamak, ya. Kalau kita mau bertanya, wahai Ali, siapakah para pemuda yang tinggi itu? Ya, maka kalimatnya seperti ini. Man haula'il fityatu tiwal. Kita nggak ucap man haula'il fityatu tawil. Nggak cocok. Nah, sehingga di sini teman-teman, tambahan catatan tentang na'at man'ut. Waktu itu kita sudah belajar 3. Ya kan? Apa saja yang harus sama antara na'at sama man'ut? Coba, siapa yang mau jawab? Tentang na'at sama man'ut, itu harus sama. Ya, kemarin kita sudah pelajari ada 3 yang sudah disebutkan. Ayo, siapa yang bisa sebutkan 3 poin itu? Ana Ustaz. Ya, Ummu Suhail. tafadhol. Ummu Suhail. Naat harus mengikuti man'ut. Yang pertama jenisnya. Mu'anas dengan mu'anas, muzakkar dengan muzakkar. Oke. Terus dilihat dari nakiro dan ma'rifahnya. Alif lam atau Yang tanwin gitu ya. Iya. Terus. Tidak beral gitu Ustaz maksudnya. Iya. Terus dilihat dari i'robnya, harokatnya tanwin, tidak bertanwin. La. Kalau i'rab bukan kayak gitu. Barakallahu fiik. Kalau i'rab bukan tanwin, tidak bertanwin. Kalau itu masuknya tadi poin kedua, Ummu Suhail. Ya. Oh, iya. Ta'rif wa tankirnya, alif lam atau enggak nih dia? Tanwin atau enggak nih dia? Itu poin kedua. Adapun i'rab, Ummu Suhail dan teman-teman yang lain itu kaitannya sama harokat.
Oh iya, I'rab. harokatnya Gimana majrur tuh? atau mansub. Ya, sebut aja harokat apa? Jadi marfu, Apa? majrur dan mansub. Enggak, hilangkan istilah itu, hilangkan. Sebut yang mudah. Sama. Fathah, kasroh, sama Ah, doma. mumtaz. Nah, harokatnya harus sama nih. Kalau mantutnya kasroh, fathahnya, naatnya kasroh juga. Kalau mantutnya dhammah, ya naatnya dhammah. Kalau manutnya fathah, naatnya fathah. Itu 3 poin yang sudah dipelajari yang harus sama antara naat sama manut. Poin yang keempat sekarang dikenalkan di bab ini yang harus sama antara naat sama manut itu adalah adat. Apa? Adat jumlahnya. Ya. Jadi kalau manut datang dalam bentuk tunggal, ya naat datang dalam bentuk tunggal juga. Kalau man'ut datang dalam bentuk jama, naatnya juga datang dalam bentuk jama. Oke, al-fityah jama atau tunggal nih? Sama. Yang Jama. Maka atiwal di sini juga sebagai naat datang dalam bentuk jama. Tulab jama atau mufrad tunggal. Jama. Jama. Maka judud sebagai naat sebagai sifatnya juga datang dalam bentuk jama. Jadi antum jangan ucap hum tullabun jadidun misalnya. Atau dibalik, hum talibun jududun. Enggak. Ya, atau huwa talibun jududun. Enggak bisa kayak gitu. Jadi harus sama dalam 4 hal. Bisa dipahami? Atau ada yang belum paham? 4 hal tersebut. Belum paham, Ustaz. Oke. Barakallahu fikum. Ana berikan contoh dalam catatan kalau gitu. Dalam coret-coretan. Ayo, ini bacanya apa kalimat ini? At-talibu dzakiyu fil fasli. Artinya apa? At-talibu dzaki fil fasli. Murid Pelajar itu yang cerdas. pelajar yang Pelajar yang cerdas ada di dalam kelas. Perhatikan, ini kita berbicara tentang naat man'ut ya. Tadi Suhail sampaikan reviewnya. Yang pertama, harus sama dari sisi apa Suhail? jenisnya Ustadz. Jenisnya, muzakkar atau muannasnya. At-talib muzakkar atau muannas nih, teman-teman? Muzakkar. Muzakkar dia. Maka naatnya yaitu az-zaki juga datang dalam bentuk muzakkar. Kalau muannas kayak gini, at-talibatu, siswi yang cerdas. Antum jangan bilang at-talibatu zakiyyu, nggak cocok. Karena talibah itu muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Berarti zakinya kita rubah jadi apa? Zakiyatun. Zakiyatu. Al-talibatu zakiyatu fil fasli. Itu poin pertama ya. Harus sama bila manut muzakkar, naat muzakkar, bila manut muannas, naat muannas. Sampai sini bisa dipahami? Poin pertamanya. Bisa? Insya Allah. Oke, Insya barakallahu. Allah, Ustaz. Poin kedua apa tadi Suhail? Ta'rif wa tankir. Ma'rifah sama nakirohnya. Alif lam atau tanwinnya. Sekarang lihat at-talibah di sini. Pakai alif lam atau pakai tanwin dia? Alif lam. Alif lam kan? Ya, alif lam dia. Maka naatnya juga harus pakai alif lam. At-talibatu az-zakiyatu. Jangan dibuang. Jangan dihilangkan seperti itu, ikhwah. Kalau antum hilangkan, ini jadinya bukan naat man'ut. Tapi apa? Mubtada khobar jadinya. Al-talibatu zakiyatun. Siswi itu cerdas. Gitu. Jadi bukan siswi yang cerdas, melainkan siswi itu cerdas. Jadinya mubtada khobar. Gitu ya. Jadi harus sama yang kedua. Kalau si man'ut pakai alif lam, hadirkanlah alif lam pada naat juga.
Bisa dipahami poin yang kedua? Insya Allah Ustaz. Oke, poin ketiga apa? Harokatnya Ustaz. Harokat i'rabnya. At-talibatu apa harokatnya nih? Dhammah, ya kan? Maka az-zakiyah juga harus hadir dalam bentuk dhammah. Jangan dikasih fathah, jangan dikasih kasroh, tapi harus sama, yaitu pakainya dhammah. Ya, oke. Yang terakhir, yang baru dikenalkan di bab ini apa tadi Anda sampaikan? Adat. Adatnya, yaitu bilangannya. At-talibah ini bentuknya tunggal atau banyak nih? Tunggal. Bentuknya tunggal. Az-zakiyah ini bentuknya tunggal juga. Emang kalau jamaknya kayak gimana? Perhatikan. Kalau jamaknya misalnya para siswi, ya, kalimatnya seperti ini. At-talibatu. Ini artinya para siswi, banyak. Maka untuk naatnya ya harus datang dalam bentuk banyak juga, jangan seperti ini. Kalau ini masih tunggal, datangkan dia dalam bentuk jamak, dirubah seperti ini. Al-talibatu zakiyatu. Kayak gitu jadinya. Bisa dipahami? Nah, sehingga penting antum untuk menghafal bentuk jamaknya. Oke, ini sebagai muqaddimah ya untuk di bab yang ke-13. Sehingga kalimat ini coba Anda mau masing-masing antum menerjemahkan ya. Kalau ini nggak usah diterjemahin, tadi sudah ya. Hum tullabun jududun artinya apa? Baru. Hum tullabun jududun artinya apa? Siswa. Siswa baru. Mereka Di para sini murid. ada Para dhamir. siswa baru. Di sini ada dhamir hum teman-teman. Hum itu bentuk jamak dari huwa. Huwa dia satu orang. Ya. Kalau dianya banyak berarti kan mereka. Nah, bahasa Arabnya hum. Hum tullabun jududun, mereka adalah para Orang baru. taib. Kembali kemana hum ini? Kalau kemarin kita kemana? Ke haula. Nah, ke kata tunjuk haula. Haula ini termasuk kata tunjuk ya. Haula kata tunjuk, hum isim dhamir. Min aina hum? Mereka tuh dari mana? Hum min Amrika. Haula il fitya al-tiwal ja'u min Amrika. Thumma su'ila Ali, ahum zumala'uk? Ali. Hal haula il fityatu tiwal haula zumala'uka anta? Thumma qala Ali, na'am hum zumala'i. Di bab 12 kita belajar dhamir kaki huha. Kaki huha. Dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Kalau pertanyaannya zumalauka, maka jawabnya zumalai. Hum zumalai ana. Ya, mereka itu teman-temanku, kata si Ali. Hum fi fasli. Ya, satu kelas kita nih. Oke, berikutnya Ana pinta untuk membaca. Fadhal, Pak Misbah. Mustahiduna. Na'am hum mujtahiduna. Hasbuk, terjemahkan kalimat itu. Nah, itu sudah tadi. Ayo apa? Mujtahiduna rajin Ustaz ya. Betul. Ahum apakah mereka rajin? Bagus. Apakah mereka rajin? Al-jawab? Iya, mereka rajin. Ya, mereka rajin. Hum bentuk jamak atau tunggal nih, Pak Misbah? Bentuk tunggal. Tunggal. Terus jamaknya apa? Kalau hum tunggal artinya apa? Artinya hum apa? Tunggalnya Hum itu mereka. apa? Mereka tuh tunggal satu orang atau banyak kalau mereka itu? Banyak. Berarti jamak ya. Mujtahiduna ini juga jamak. Hum sebagai mubtada datang dalam bentuk jamak. Maka khobarnya juga hadir dalam bentuk jamak. Baik, barakallahu fiik.
Kemudian Bu Khairiyah, tafadhali. Ma asma'uhum. Mm-mm. Asma'uhum Yasiru wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Yasirun bitanwin. Irun. Oke, terjemahnya. Siapa nama mereka? Nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Ahsanti. Ma asma'uhum. Kita mau nanya siapa nama mereka, bukan masmuhum. Tidak. Kalau mau nanya what's your name, masmuka, pakainya ismun. Kalau nanyanya tentang nama mereka, pakainya bentuk jamak dari ismun, yaitu asma'u. Ya, makanya di apa di ayat tentang Asmaul Husna, antum antum kan sering dengar kata Asma'u al Husna. Apa artinya al Asma al Husna? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Allah firmankan dalam surah eh, di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Walillahi al asma'u al husna. Allah mengabarkan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Gitu. Jadi jamak dari kata ismun adalah asma'u. Oke, berikutnya. Pak Eka tafadhol. Waman Wa man haula'i waman haula irrijalu irrijalul fasarun fasru qisaru. Enggak apa-apa, ini kata baru ya dalam bentuk jamak. Qisaru. Harokati Pak di buku antum. Qisaru bacanya. waman haula irrijalu kisoru Mm-mm. hum hujjaj Oke, hum hujjaj hujjaj. Oke, artikan. Qisar lawan dari kata tiwal tadi yang di atas. tinggi berarti pendek ya Ustadz ya. Ah, Apakah dia itu bukan kata tanya. Apa namanya bukan apakah. Kata tanyanya beda, bukan apakah. siapakah siapakah Siapa? ya? Mm. Siapakah laki-laki pendek itu? Oke, siapakah laki-laki pendek itu? Kalau kalau kayak gitu laki-laki pendek itu berapa orang itu? Kalau antum nerjemahin ya, siapakah laki-laki pendek itu? Banyak ya? Itu berapa orang? Banyak. Sendiri. Hah? Itu mah banyak. Kalau nyebutnya laki-laki itu tunggal kan ya? Kalau mau jamaknya berarti para lelaki. Karena kalau disebut laki-laki itu yang kita paham satu orang gitu kan. Laki-laki itu kan meskipun kata lakinya diulang dua kali tapi maknanya satu gitu. Ya, coba ulang terjemahnya. Siapakah para lelaki yang pendek itu? Bagus. Hum hujjaj. Hujjaj. Mereka Mereka para haji. mereka adalah para haji. Para haji ya, orang yang pergi haji. Hujjaj jamak dari kata hajun. Hajun satu orang haji, para haji hujjaj. Ya, seperti kaum muslimin saat ini, sebagian saudara-saudara kita sudah ada yang ya berangkat ke tanah suci. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah jaga mereka dan membimbing ibadah mereka semua. Kemudian Bu Dewi, tafadhali. Man ainahum Min ainahum. min ainahum dari mana mereka Mm-mm. ya'duhum minasini Ba'duhum. ba- eh, ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani Ahsanti. Ba'd artinya apa? Sebagian. sebagian dari Cina ya Sebagian siapa? Sebagian mereka. Ba'duhum sebagian mereka. dari Cina sebagian mereka dari Yabani Jepang ya Ustaz. Jepang. Oke. Ba'duhum minal Sin wa ba'duhum minal Yaban. Ahsant. Pak Imam. Tafadhal.
halaman setelahnya. Aina Musa wa asdiqauhu Mm-mm. dhahabu ilal mat'ami. Oke. Di mana Musa dan teman-temannya mereka pergi ke mat'am, tempat Mat'am. makan. Tempat makan. Mat'am, tempat makan, restoran. Nah, al-mat'am artinya restoran. Barakallahu fiik, Pak Imam. Kemudian di sini perhatikan teman-teman. Kemarin kita belajar kata kerja tunggal zahaba, kharaja, jalasa. Untuk mengatakan mereka pergi jadi zahabu, zahaba, zahabu. Oke, ada perubahan kayak gitu. Zahaba, zahabu. Kalau kharaja jadinya apa? Kharaju. Kalau jalasa jadi Jelas. jalasu. Polanya kayak gitu. Ada back, kembali. Roja'a, satu orang kembali roja'a. Kalau mereka kembali apa? Roja'u. Roja'u. Menulis kataba, satu orang menulis. Kalau mereka menulis apa? Katabu, gitu. Zahaba, zahabu. Kharaja, kharaju. Jalasa, jalasu. Kataba, katabu. Nah, kayak gitu ya. Insya Allah mudah kok, insya Allah mudah. Hanya perlu pembiasaan saja bagi kita berinteraksi dengan kalimat-kalimat tersebut. Oke, ala kulli hal, sebelum dilanjut, hal min soal. Bismillah, Ustaz. Ya, Izin Ibu. bertanya, Ustaz. Ustaz, itu yang di depan tadi mau tanya ini, Ustaz, ada ba'duhum. Kalau kita sering baca di Al-Quran itu, Ustaz, apa sih namanya? Ahaduhum. Apa sih? Kalau nggak salah gitu, Ustaz. Itu maknanya apa, Ustaz? Oke, Kan ahaduhum ini itu sebagian, Ustaz, ya. Kalau Barakallahu ahada fiik. tuh, Ahaduhum itu Allah artinya tegaskan. salah seorang dari mereka. Kalau ahaduhum artinya salah seorang dari mereka. Kalau ba'duhum sebagian dari Sebagian mereka. dari mereka. Nah, Memang seperti itu, Ustaz, ya. kenapa Ibu? Memang seperti itu, Ustaz. Seperti itu apanya? Artinya? Terjemahnya. Nah, betul. Memang artinya seperti itu. Dan perlu dipahami, ba'd itu artinya sebagian. Kalau sebagian itu nggak lazim separuh ya. Ba'd sebagian nggak lazim separuh. Kalau separuh itu apa? Nisfun. Jadi kalau ba'd itu bisa separuh, bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa seterusnya sampai sepersepuluh gitu. Pokoknya sebagian dari mereka. Gitu ya Bu Neni. Nah, nisfahum gitu, Ustaz, ya? Enggak, Ustaz. Nisfun, Nggak ada, aslinya Ustaz. nisfun. Kalau nisfahu itu ada di surah Muzammil. Itu berarti artinya setengahnya, Ustaz, ya? Nah, setengah kalau nisf. Makanya masyhur di tengah-tengah kita di bulan Sya'ban ada malam apa namanya? Nisfu Sya'ban. Nah, artinya apa? Pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sekarang Ustaz. Al-afu. Yang lain? Ustaz mau nanya, Ustaz. Iya. Tadi kan kalau bentuk yang rumus tadi untuk jamak itu kan 3 sampai 10 orang saja ya. G. Kalau 1 sampai 2 itu berarti masih tunggal ya? Nah, untuk 1 sampai 2 itu sudah Anda jelaskan ya. Sudah Anda jelaskan waktu apa tuh? Amira baca waktu itu tuh. Tentang li akhun wahidun, li ukhtun wahidatun. Jadi gini, kalau 1 sama 2, angka 1 sama 2, adat 1 sama 2 itu mengikuti si man'utnya. Juga sama. Misalnya antum mau bilang saya punya 1 buku. Bahasa Arabnya apa saya punya 1 buku? Indi kita bun wahidun. Nah, kitabun wahidun. Saya punya 2 buku. Nah, 2-nya harus dirubah dulu. Jangan pakai kitab. Tapi ada rumusnya juga. Ya, rumusnya nanti dipelajari di, kalau tidak salah di bab ke-16. Tentang bentuk gandanya. Baru dipelajari di bab ke-16. Indi kitabani. Saya punya 2 buku. Tapi datangkan angka 2-nya.
yang menjadi naat di situ. Pakainya isnani. Indi kitabani isnani. Kayak gitu ya. Nantilah kita belajar untuk angka 2 tuh di Iya, kalau babnya aja. dicoba. Baik. Baik, kita lanjutkan dulu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nakhudhu tamarin. Nah, ini perhatikan, ini penting nih. Nah, di sinilah di halaman ini antum dikenalkan beberapa bentuk jamaknya, ya. Jadi kalau antum pengen tahu bentuk-bentuk jamak, nah di halaman inilah. Ya, ana talkinkan cara bacanya, ikuti ana ya. Kita baca yang tunggalnya kayak gini, perhatikan ke layar. Ini tunggal-tunggalnya kayak gitu. Kemudian ini jamaknya. Nanti kita skip bacanya. Maksud tadi tidak kita hadirkan isim isyarah tapi langsung ya. Ikuti ana. Talibun tullabun. Talib Tajirun tujarun. Tajirun tujarun. Hajjun hujjajun. Rajulun rijalun. Rajulun rijal. Kabirun kibarun. Saghirun sigharun. Qasirun qisarun. Tawilun tiwalun. Waladun awladun. Ibnun abnaun. Ammun a'mamun. Syaikhun syuyukhun. Nah, itu dulu aja. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau antum misalnya ditanya, ya, ma ma'na rijal? Mal jawab. Ma ma'na rijal? Al jawab. La 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 la. Untuk orang datangkan para. Nah, para lelaki, para pria. Ma ma'na aulad? Anak-anak. Apa? Para anak-anak. Ya. Ma ma'na tujar? Para pedagang. Para pedagang. Berarti kalau antum mau bilang para pedagang ada di pasar gimana? Pasar itu suk. Bahasa Arabnya pasar itu suk. Hah? Gimana? At-tujaru fis-suqi. Tuh, apa? Ini langsung buat kalimat. Nah, untuk mengikat kosakata yang antum sudah ketahui, buat dia menjadi kalimat. Oke. Para pedagang di pasar. At-tujaru fis-suq. Oke. Sekarang kalau para anak-anak di dalam rumah. Gimana kalimatnya? Anda mau tanya yang lain sebentar. Utrujah. Coba, para anak-anak di dalam rumah. Auladun fil Gimana? auladun fil baiti. Auladun fil baiti. Betul nggak teman-teman? Kayak alif lam nggak Ustaz? Aulad. Oke, barakallahu fiik. Jadi gini ya, Anda sudah pernah sampaikan buat kalimat itu pakai alif lam. Ya, utrujah ya. Jadi al-auladu. Kayak gitu kalimatnya. Al-auladu fil bait. Al-auladu fil bait. Oke, kemudian kalimat yang lainnya. Coba.
Para orang tua, ya, syekh itu artinya bisa juga orang tua. Para syekh, para orang tua berada di dalam masjid. Mana mau pinta Ummu Aufa. Ayo, para orang tua. Al Gimana? al al pakainya al rijalun atau Tadi Ana sudah kasih tahu apa tuh? Syekh ya, pakainya yang syekh. berarti al syekh il masjidi. Nah, syekhnya berapa orang, Bu? Oh ya, berarti al syekhun fil Asyuyukh. masjid. Oh, al syuh Asyuyukh fil fil al syuh fil masjid. masjid. Kayak gitu. Tapi seperti itu teman-teman. Barakallahu fikum. Tugas antum adalah menghafalkan ini semua ya. Tujar, hujjaj, rijal, kibar, sigar, qisar, tiwal. Ini perhatikan deh. Rijal, kibar, sigar, qisar, tiwal ala wazni fi'al. Jadi nanti untuk menghafal jamak itu dia terkadang ada polanya. Ada bentuknya fi'al. Ya, fi'al tuh kayak rijal, kibar, sigar, qisar, tiwal. Itu kan sama semua tuh ya. I'al, kayak gitu bacanya. Kasroh, fathah, alif, dhammah. Kasroh, fathah, alif, dhammah. Kasroh, fathah, alif, dhammah. Kayak gitu. Kalau antum dapati pola seperti ini, berarti dia datang dalam bentuk jamak. Oke. Kemudian aulad, abna, a'mam, ini wazannya juga sama nih. Af'al. Gitu wazannya. Ada syuyukh, ada duyuf di halaman setelahnya. Syuyukh, duyuf, fu'ul. Sama juga wazannya. Kemudian ada zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atibba'u. Perhatikan yang Anda tandai ini. Antum berikan catatan. Ya, kata-kata ini nggak boleh diakhiri tanwin. Ya, untuk kata-kata yang polanya seperti ini, tidak boleh dikasih tanwin. Jangan bilang zumalaun. Jangan bilang fuqaraun. Nggak boleh. Meskipun nggak ada alif lam. Iya, meskipun nggak ada alif lamnya, jangan dikasih tanwin dia. Memang kayak gitu aturannya. Oke. Nanti kalau mau lengkapnya, itu di bab akhir. Di bab ke-22 baru dipelajari. Kemudian ada kata fityah. Nah, meskipun ada tak marbuto di sini, tapi ini bukan muannas. Ini jamak dari kata fatan, remaja, pemuda. Ya, para pemuda al-fityah. Makanya di surat Al-Kahfi kalau antum baca, antum akan temukan kata fityah. Nah, para pemuda. Ikhwah, meskipun ada tak marbutohnya juga bukan muannas dia, tapi dia muzakkar, para brother. Ya, brothers itu bahasa Arabnya adalah ikhwatun atau ikhwanun. Ini tambahan. Antum bisa untuk kata akhun itu jamaknya bisa ikhwatun atau ikhwanun. Nah, ada ikhwan, ada akhwat gitu kan. Nah, ikhwan ini jamak dari kata akhun. Kalau akhwat itu jamak dari kata ukhtun. Dan kho-nya itu bukan sukun ya. Bukan akhwat, bukan. Tapi akho difathahkan. Akhwat. Mungkin ada yang belum tahu, makanya sampaikan. Oke, jadidun, jududun. Judud, teman-teman, ini hanya untuk orang. Ya, judud hanya untuk orang. Kalau antum mau bilang buku baru, tapi bukunya dalam bentuk banyak, nggak antum datangkan bentuk judud. Pokoknya kasih catatan gitu dulu, ini judud hanya untuk orang. Oke, yang bentuk jamak setelahnya nih, perhatikan mudarri suna, muhandi suna, falahuna. Polanya sama,
diakhiri waw sama nun di belakang. Una, una, una. Kayak gitu. Kalau ini lebih gampang nih. Mudarisuna, muhandisuna, falahuna, mujtahiduna, muslimuna. Oke. Dan ini tugas antum semua untuk menghafal, ya. Meskipun nggak langsung semua, ya, teman-teman, nggak langsung semua nggak masalah. Dan menghafal itu nggak harus kayak tabibun atibau, tabibun atibau, tabibun atibau, nggak kayak gitu. Kita bisa paham, kita bisa hafal itu dengan sering interaksi. Dengan antum namanya membaca latihan-latihan yang setelahnya, nah itu nanti lama-lama hafal tuh, ya. Antum kerjakan latihan yang ini, nanti bisa, ya. Oke, coba kita tengok di sini. Hawilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu' kama huwa mawduhun fil mithal. Coba rubahlah, ya, mufradat kosakata yang di bawahnya ada garis, rubah ke dalam bentuk jamak. Man hadzal rajul huwa hajjun. Satu orang nih. Ar-rajul tunggal. Kita mau mendatangkan rajulnya itu banyak ceritanya. Maka kalimatnya jadi seperti ini. Man haula irrijalu. Man haula irrijal ya akhi misalnya. Hum hujjaj. Yang ingin kita kabarkan adalah tentang siapa? Rijal, satu orang. Maka kesemuanya ikut nanti. Isim isyarah yang ikut berubah, isim domirnya yang ikut berubah, khobarnya juga ikut berubah. Gitu. Harus ada keselarasan tuh. Ketika kita membuat kalimat bentuk tunggal atau bentuk jamak, nanti yang lainnya ikut harus sama bentuknya. Haula, ya, jamak dia. Hum jamak juga menyesuaikan dengan ar-rijal. Contoh lain. Nomor yang pertama. Min aina hadzal talib? Siswa itu dari mana? Siswa ini dari mana? Wa minal Hind. Dia dari India. Kita mau tanyakan dan kabarkan tentang para siswa di sana tuh. Para siswanya banyak. Maka kalimatnya gimana, teman-teman? Ayo jawab semuanya. Kalimatnya gimana? Man hulail. Min aina Min aina Min aina tullabu. Min aina min aina haula tullabu. Betul. Tolibnya kita ganti jadi tullab. Hadza jadi haula. Min aina haula tullabu? Wal jawab Minal Hindi. minal Hindi. Ah, ah. Ada perubahan-perubahan, ya. Oke, gini deh. Tuh, ada perubahannya. Yang antum perhatikan. Ya, yang terjadi perubahannya seperti haza menjadi haula, ya toh? Haza menjadi haula. At-talib jadi at-tullab. Ya. Huwa menjadi hum. Kayak gitu. Baik. Bisa dipahami, teman-teman? Allah Ustaz. Hmm. Ya Allah Ustaz. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Baik. Kita masuk ke latihan yang kedua. Coba ke sini maksudnya ke nomor yang kedua. Bu Ainun, tafadhali. Aina tajirul kabiru huwa fi sawqi. Suqi. Sinad dengan dhammah fi suq. Fi suqi. Aina tujarul kibaru Hmm. hum fi suqi. Bagus. Ainat tujarul kibaruhum fis suqi. Ahsanti. Pak Puput. Tafadhal rakam 3. Ainal mudaris jadid huwa indal mudir. Inda. Huwa indal mudir. Antum coba jangan disukunkan. Mudaris. Ya, antum diharokati huruf-huruf terakhirnya jangan disukunkan. Ayo, dibaca lagi. Ainal mudaris
al-jadid Ya, huwa indal mudir. Ana nggak dengar antum harokat itu apa? Antum tahu harokat? Nah, Ustaz. Iya, berarti dibaca ya Pak ya? Apakah Ya, dia ainal fathah atau mudarrisu. dhamma? Ya. Ainal mudarrisul jadid huwa indal mudiri. Rubah jadi jamaknya. Ainal mudarrisat. Mudarris. Boleh tengok yang tadi halaman sebelumnya. Ainal mudarrisuna judud. Itu antum baca nggak pakai alif lam itu? Ainal mudarrisunal judud hum indil mudarris. Hum Ya, hum indal mudir. barakallahu fiik. Kemudian Bu Nur G. Tafadhali. Rakam 4. Ustaz, aina aina talibul jadidu ahwa fil fasli. Aina tulabul jududu ahum fil fasli. Bagus, barakallahu fiik. Ahsan. Ibrahim, tafadhali 5. Ahada talibu ghaniyun la huwa faqirun. Ahaula tulabu Haulai. ghaniyun. Itu haulai selamanya kayak gitu teman-teman ya. Haulai memang kayak gitu polanya dia. Nggak akan berubah jadi haulau. Haulaa enggak. Memang i belakangnya dia. Ulangi. Ahaula tulabu ghaniyun apa Ustaz? Goni kaya. Jamannya tadi yang di atasnya Oh, ada tuh. jamak apa? Apa enggak usah? Coba sesuaikan. Tolib tunggal, goni tunggal. Nanti tolib berubah jamak, goni berubah jamak juga. Jamaknya apa? Lihat yang di bagian atas nih, ya. Nomor 15. Ghaniyun jamaknya. Aghniya'u. Ahula'i tulabu aghniya'u lahum faqiru. Fakir berubah jadi jamak juga dong kalau gitu ya. Apa jamaknya? Fuqara'u. Oh iya. Hmm. Lahum fuqara'u. Oke, barakallahu fiik. Satu lagi. Ummu Nisa, tafadhali. Nomor 6 ya Ustaz. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Perhatikan di situ ya. Dhaifun jamaknya duyuf. Ya. Ma mana duyuf Ummu Nisa? Duyufun bil makna tamu ya. Duyuf para tamu. Nah, barakallahu fikum. Kita skip ke latihan setelahnya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum jangan lewatin ya. Maksudnya nanti itu kerjakan sendiri untuk nomor-nomor yang belum dijawab tadi. Ya, buat latihan antum bagus itu. Adhifil asma' al-atiyah marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa mawduhun fil mithal. Nah, antum kan kemarin-kemarin sudah anak dengungkan tuh ya. Kalimat isim zahir. Ada isim dhamir, dhamir zahir, dhamir zahir. Seperti apa sih itu? Nah, tengok di sini. Yang ini zahir.
Yang sebelah sininya dhamir. Dhohir tuh ya kayak nama-nama orang, Muhammad, Talib, Hamid, Mudarris. Pokoknya nampak deh dia, isimnya itu nampak gitu. Tapi kalau untuk dhamir, ya, huwa, hum, anta, ana, ka, huha. Nah, itu namanya isim dhamir. Biar nggak bingung, di sini baiknya antum buat nih, kayak semacam kolom gitu. Kayak semacam kolom. Nah, kemudian kasih tulisan di atas itu. Antum kasih tulisannya apa nih? Mudhaf mudhaf ilaih dalam bentuk isim zahir. Nah, yang ini mudhafun ilaih dalam bentuk isim dhamirnya. Kayak gitu, ya. Dhamir sama zahir. Dhamir, zahir. Ini dhamir, ini zahir. Ini zahir. Ini dhamirnya. Hu, hum, ka, hu. Contoh di situ, misal abnaun, anak-anak. Kita mau bilang, ya, mereka adalah anak-anaknya si Muhammad, anaknya Pak Muhammad. Gitu. Kita bilang hum abna'u Muhammadin. Anak-anaknya Muhammad. Muhammadin. Kasrah. Kenapa kasrah Muhammadnya? Karena mudhaf Mudhafun ilaih. ilaih. Ya, mudhaf ilaihnya dalam bentuk apa? Isim zahir. Nampak deh tuh dia tuh. Ada kasrohnya. Nah, kalau kita mau bilang mereka adalah anak-anaknya dia. Ya, hum abna'u hu. Di situ. Hum abna'uhu. Nampak nggak kasrohnya? Tidak. Nggak nampak. Padahal dia kedudukannya apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih dalam zahir dalam isim zahir nampak. Mudhafun ilaih dalam dhamir nggak akan pernah nampak dia. Jadi antum kalau ditanya abna'uhu, hu itu apa kedudukannya? Ya antum jawab aja dia mudhafun ilaih. Jangan antum cari-cari kok itu nggak ada kasrohnya ya berarti bukan mudhafun ilaih. Nggak kayak gitu. Karena dia dhamir maka tidak ada harakat kasrohnya. Ada harakat kasroh hanya pada dua saja. Yaitu ki, anti, sama hi. Misalnya nanti. Dan itu pun kalau dalam apa namanya kondisi majrur ya. Qulun amana billah wa mala ikati hi wa kutubi hi wa rusuli hi. Nah, itu ketika dia mudhafun ilaihnya memang sebelumnya sudah dalam kondisi majrur. Baik, barakallahu fikum. Berarti kalau asmaun, coba anak pinta nih. Yang belum kebagian jawab nih Amira. Kalau asmaun berarti apa? Masukkan dia ke jadi mudhaf di kalimat ini. Amira maujudah? Ayo Amira dibaca. Wahid. Isnan. Thalatha. Abu Sofa, tafadhal. Nah, Pak Ustadz. Ayo coba antum baca. Ya, bagian ini yang asmaun.
Asma'u. Apa sih itu? Itu asmaun. Asma'un. Ya Ustaz. Ya, terus kalau dijadikan mudhof pada isim zahir dan isim dhamir ini gimana jadinya? Kalau abnaun jadi abna'u Muhammadin tadi. Abnaun jadi Heeh. abna'uhu. Nah, asmaun jadi apa? Sambungkan ke kata yang sampingnya itu. Ya. Kenapa bingung antum? Asma'un talibun. Gimana? Asma'un talibun. Coba perhatikan. Itu apa? Nih yang anak kotaki ini apa nih bacanya? Ayo. Coba baca. Tolibu. Tolibu. Tulabi. Kalau tolibu, tonya yang panjang. Itu lamnya yang panjang. Udah pasti lah bacanya. Tulabi. Tulabun. Berarti kalau sama asma jadi apa? Apa ya? Asma'u. Asma'ut tulabun. Kenapa bisa bun? Ah, itu pertanyaan Ana. Tulabi. Kenapa bisa Betul ya? tulabi? Nyerah Ustaz. Nyerah, Belum jangan nyerah paham, dong. Ustaz. Ini karena mudhofun ilai. Ya, karena mudhof ilai. Mudhof ilai kan majrur dia. Di sini dengan kasrah majrurnya tuh. Asma'ut tulabi. Kalau yang domirnya gimana berarti? Nama-nama mereka gitu. Apa kalimat bahasa Arabnya? Asma'u Asma'um tulabi gitu Ustaz. Asma'uhum tulabi. Tulabnya nggak usah. Itu aja cukup asma'uhum. Ya. Ini kok lagi nggak fokus antum nih? Kenapa nih? Sambil sugul Pak Ustadz. Sambil apa? Sugul. Emang ngapain antum? Anak kerja Pak Ustadz. Di kantor sambil kerja Ustadz. Oke, barakallahu fiik. Oh yubarik Ustadz. Baik, nuasil teman-teman, satu lagi. Gini ya, kalau di bab 13 tuh panjang ini, ada sampai jim, alif, ba, jim. Dan masing-masing itu berbeda. Beda bentuk jamaknya. Ya, jadi ini bagian penting banget ini untuk di bagian yang ke-13-nya. Kayak ikra'il misal tsumma hawil jumal al-atiyah mislahu. At-talib dhahaba ilal mat'am. Satu orang siswa tuh, at-talib. Kalau para siswa, at-tulab, ya, kita mau kabarkan para siswa pergi, gitu. Maka pergi yang semula dhahaba kata kerja ini teman-teman berubah jadi dhahabu sebagaimana yang sudah kita baca tadi di atas sebelumnya. Oke, at-tulabu dhahabu ilal mat'am. Berarti halaman setelahnya, kalau di sini dikabarkan at-talib jalasa fil fasli, kalau para siswa duduk di dalam kelas, kalimatnya apa? Coba yang belum. Ummu Aufa. Coba gimana kalimatnya? Tolak. Bismillah Ustazah. Ustazah. Oke. At-tulabu jalasa berarti jamaknya sama kayak yang tadi pokoknya. Dahaba, dahabu, jalasa, kharaja, sama polanya. Apa? At-tulabu jalasu fil fasl. Betul, at-tulabu jalasu fil fasal. Insya Allah bisa. Hanya penulisannya nih nanti teman-teman harus perhatian ya. Kalau dahabu di akhirnya ada waw sama alif. Waw sama alif harus nampak di bentuk jamak dari kata kerja. Oke, at-tulabu jalasu fil fasal. Sekarang coba Bu Ainun sudah belum Bu Ainun? Belum ya? Fadhali Bu Ainun. Apa? Udah tadi. Ada yang belum nggak teman-teman nih? Amira belum, coba Amira. Tadi suaranya nggak ada. Coba nomor yang kedua.
Ini kalau Ana nggak pakai headphone lebih nggak kedengaran lagi nih. Kecil suaranya. Iya, kalau Ana nggak pakai headphone, Ana nggak bakal dengar sama sekali. Coba. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Diganti ke jamak. Al al Jamaknya apa tadi? Tengok Amira di halaman sebelum-sebelumnya tuh. Tambahkan waw nun aja, una di belakang. al-madrasu. Al-mudarrisu jamaknya apa? Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Pakai waw sama alif. Balqis terakhir. At-tujaru zahabu ilas suq. Oke, at-tujaru dhahabu ila suqi. Ahsantum jami'an. Naqifuna. Teman-teman yang dimulai Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu dari kita ya. Semoga Allah berikan pemahaman ya terhadap apa yang sudah kita pelajari dari bab ke-13 ini. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal saleh untuk kita semua dan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ummu Nisa untuk ditutup kelasnya. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kami, juga bisa kami amalkan dalam kehidupan kami. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga semangatnya untuk belajar, tetap komitmen kita belajar sampai pada akhirnya nanti. Kita tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.